warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Sayyidina Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzikrihi wa ikhwanihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i mursalin wal khulafa'ir rasyidin wa sahabatil tabi'in wa immatil arba'atil zaidin wa muqallidihim wal awliya wa syuhada's shalihin wa sufiyatul muhaqqiqin wal ulama'il amilin wa masyayikh din azamul rahman wa qiyamul irfana jurus madrasatul daris kisah azami wa rizqat wal jamiatin hadatul ulama qiyamul dasma syari wa rizqat wal jamiatin muhammadiyah madalat rahimah bina wa ummatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa amwati hadir qur'anul muslimin wal muslimat wa mu'minin wa binatul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah Allah, sudah lama kita enggak bahas fikih. Ya, sekarang kita akan bahas fikih fi arkanin nikah, tentang rukun nikah. Wa ya khamsah, rukun nikah itu ada 5. Ya, rukun nikah itu ada 5. Al-awwal az-zawj, yang pertama adanya suami. Wa sulita fi ayyakuna muslimah idza kanat muslimatan. Disyaratkan pada suami itu harus seorang muslim apabila istrinya muslimah. Ya, kecuali kalau istrinya bukan muslimah, ya bukan lagi. Artinya begini Pak, ya. Dalam pandangan ulama ahli sunnah, ulama madzhab 4, orang muslim itu hanya boleh menikah dengan wanita muslimah, nggak boleh menikah dengan yang lainnya. Fa in kana kafiran wa zauja muslimah batala liqouli ta'ala lahun nahilun lahu. Jika si lelaki atau suami itu kafir sementara calon istrinya muslimah, maka batal pernikahannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman lahun nahilun lahu, ya, tidak halal bagi mereka wanita-wanita itu lahum bagi mereka muslimat maksudnya, ya. Jadi tidak halal wanita muslimah buat orang-orang kafir. La tahillu lil kafirin, ya, bahwa al muslimat itu tidak halal bagi orang kafir. Wa ayyakuna halalan fala yasihu nikah muslimin. Kecuali begini jemaah Allah, ya, memang seorang laki-laki muslim itu boleh menikah dengan ahlul kitab. Nah, ini ahlul kitab itu ada 3 kategori ahlul kitab. 1 yaitu Bani Israel, yang mereka itu beragama berkitab Taurat, ya, atau beragama dengan kitab Taurat sebagai kitab sucinya yang belum mengalami perubahan. Perjanjian lama, perjanjian baru, ya. Nah, semua ulama sepakat buat kaum muslimin boleh untuk menikahi wanita seperti itu, ya, orang Bani Israel yang
beragama dengan kitab Taurat sebagai kitab sucinya, yang kitab Taurat itu belum mengalami tahrif dan tabdil, belum mengalami perubahan, masih asli. Seperti Al-Quran dari zaman Nabi sampai sekarang ya tidak ada perubahan, begitu aja. Nah, terhadap wanita Israel yang begini, tuh laki-laki Muslim boleh nikahi mereka. Semua ulama sepakat itu boleh. Yang kedua sekarang, Bani Israel yang beragama dengan kitab Taurat sebagai pedomannya atau kitab sucinya, yang sudah mengalami perubahan ya, atau pergantian atau pemindahan, ya udah perubahan, ya udah terjadi perubahan terhadap mereka ini gitu. Nah, para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, tapi mayoritas ulama mengatakan boleh, gitu ya. Karena apa? Karena Bani Israel di zaman Nabi itu sudah mengalami perubahan kitab sucinya, dan banyak sahabat Nabi yang menikahi wanita-wanita Yahudi ya. Itu boleh. Yang ketiga, yang ketiga adalah orang yang bukan kalangan Bani Israel. Bukan kalangan Bani Israel. Apakah itu orang Arab atau orang manapun selain Bani Israel, baik itu berkitab Tauratnya sudah belum mengalami perubahan, mau apalagi sudah mengalami perubahan, ulama sepakat mengatakan itu nggak boleh, ya nggak boleh. Karena itu orang di Indonesia nggak bisa disebut ahli kitab, ya maka nggak boleh. Kita ini orang Islam di Indonesia ini, ya Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, ya Amerika dan sebagainya, tidak boleh menikah dengan ahlul kitab itu kalau si ahlul kitabnya ini bukan keturunan Bani Israel, itu ya ada di Indonesia. Wa ayyakuna halalan fala yasihu nikahu muhrimin walau biwakilihi. Yang berikutnya syaratnya lagi, yang kedua, bahwa si suami dalam kondisi halal, maka tidak halal bagi seorang laki-laki yang sedang ihram itu menikah, nggak boleh. Yang Arab itu nggak boleh. Nah, bukan berarti orang yang sedang pergi melaksanakan ibadah haji nggak boleh nikah di sana, tidak, ya. Tapi orang yang sedang tahallul, orang yang sedang haji, kalau dia lagi tidak ihram, nggak apa-apa. Kalau nggak lagi ihram, yang nggak boleh itu lagi ihram. Misalnya begini ya. Bapak pergi haji, yang sekarang ini haji harganya lumayan luar biasa, sudah disepakati ya oleh seluruh oleh pemerintah dan semua anggota dewan dari seluruh partai kecuali PKS yang tidak setuju bahwa biaya perjalanan ibadah haji sekarang adalah 93.400.000 sekian. Jadi yang kemarin baru bayar 25 juta, ya nambahlah 2 kali lipat lagi, kurang lebih ya. Jadi 93.400.000 sekian. Udah gitu sekarang kesehatannya nggak lagi di puskesmas, harus ke RSUD ya. Jadi semakin susah aja ibadah haji.
Nah itu nanti Bapak aja. Berangkat apa? Umumnya orang di Indonesia itu melaksanakan haji itu haji tamattu, Pak. Jadi kalau haji tamattu berarti umroh dulu ya. Nah kita ke sana ya, sampai di Mekah langsung kemudian tawaf, sa'i, udah sa'i gunting rambut. Nah ketika dari Bir'ani atau Madinah ini berpakaian ihram, nah itu nggak boleh nikah, ya nggak sah nikahnya. Tapi nanti kalau sudah sampai di Mekah, sudah tawaf, udah sa'i, udah gunting rambut, berarti sudah halal, boleh nikah, nggak apa-apa. Jadi yang nggak boleh itu lagi ihramnya, ya, bukan lagi berada di sana dalam proses pelaksanaan ibadah haji, tidak, lagi ihramnya saja yang nggak boleh. Walau diwakili, walaupun dengan wakilnya, ya, sebab dalam nikah itu tak boleh diwakilkan, ya. Bapak nih di sini mau melaksanakan mau berangkat haji, pas lagi musim haji itu acara pernikahan, atau anak-anak jenengan ini jadi apa namanya tentara gitu ya. Pas waktunya akan nikah ada panggilan tugas yang tidak boleh tidak, harus ditinggalkan apapun juga, pergi melaksanakan tugas. Nah itu boleh diwakilkan kepada orang lain ya. Misalnya ya, tentara punya teman di Bang Roili, Roili tolong ya wakilin saya ketika ngobrol ya, nantinya ya dia yang panjang kemarin ya. Maka di sana nanti walinya mengatakan, saudara Roili gitu ya, saya nikahkan, saya kawinkan putri kandung saya kepada si bulan yang telah berwakil ijab kepada Anda dengan mas kawinnya ya, sekian tunai. Lalu dia nanti jawabnya, saya terima nikahnya dan kawinnya Fatimah binti Anu untuk saudara saya Bulan bin Bulan dengan mas kawinnya tersebut sunai itu. Ya, kalau dia terimanya, saya terima nikahnya dan kawinnya Fatimah binti Bulan dengan mas kawin sekian tunai, dia apa jadi lakunya? Ya. Makanya lihat kalau cakep pura-pura lupa. Ya. Jadi semuanya agama itu gampang ya, dulu agama itu mudah, Pak. Cuma yang sudah mudah itu jangan gampang-gampangin gitu ya. Wa ayyakuna mukhtaran fala yasihu nikahu mukrah. Yang berikutnya juga syarat si suami harus mukhtar. Apa tidak sah nikah kalau dipaksa ya? Anak laki-laki dipaksa untuk menikah tidak sah, harus atas kehendak sendiri ya, atas kemauannya sendiri. Wa ayyakuna muayyanan, dan yang berikutnya udah jelas syaratnya tertentu ya. Maka kalau umpamanya fala yasil nikah hadir rajulain, wahai salah satu di antara kalian berdua misalnya ya, saya nikahkan ya kamu dengan putri saya, tidak bisa, harus jelas siapa pengantinnya. Si suami itu harus mengetahui nama dari istri atau nasabnya, anak siapa atau sebutannya. Maka fala yasihu nikahu jahilin bi syai'in min dzalik, maka tidak sah menikahnya orang yang tidak mengerti satupun dari itu. Yang berikutnya awayakuna dzakaron yaqinan, dan berikutnya si suami harus yakin benar-benar dia seorang laki-laki. Itu. Nah, sekarang perempuan ya yang mau nikahnya perempuan lagi gimana ya, laki-laki mau dikawinin dengan laki-laki. Ayam aja ngedemen, ayam jago sama jago nggak demen. Kambing jantan nggak ada yang demen kambing jantan
Memang itu hewan. Lah orang kok bisa laki-laki demen sama laki-laki? Emang mau main agar? Main agar ah, buatan-buatan aja manusia ini. Mereka nggak sadar bagaimana dulu itu satu kampung itu dibalik Pak. Disebut dengan kota yang hilang dari zaman Nabi Lut. Kenapa? Ya karena perbuatan mereka itu LGBT, ya LGBT. Hanya siapa di calon presiden yang mendukung ini dengan dipilih Pak, ya, yang pilih yang mendukung itu. Karena ada memangnya kita nggak ke bawah. Wayakuna dzakaran fala yasihu nikahusa wa in banat dukuratu ba'dal aqdi, maka tidak sah pernikahan unsa itu banci, ya nggak sah. Gitu. Kemudian yang berikutnya azzaujatu, yang kedua adalah adanya istri, calon istri. Wasyurutu fiha, disyaratkan bagi calon istri ini antakuna halalan, sama, bukan wanita yang lagi ihram, bukan muhrimah, ya. Maka fala yasihu nikahul muhrimati, tidak sah menikahnya wanita yang sedang ihram. Nah, orang yang merasa diberkahi nikah di sono belum, yang disaksikan nikahnya di depan Baitullah. Mungkin pikir dia kan, kalau nikah di depan Baitullah lo hebat banget. Nggak ada pengaruhnya Pak. Apa nikah di di depan Baitullah, di mana juga bukan masalah di mana kita nikah, tapi ya apa niat kita nikah. Itu yang penting, bukan di mana kita nikah Pak, tapi apa niat kita menikah. Itu kalau kita niatnya menjalankan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nah maka Allah akan memberkati pernikahannya, memberkati kamu lewat istrimu, dan Allah akan memberkati istrimu lewat kamu. Itu kenapa? Niatnya yang benar. Oleh sebab itu maka ya jangan, tempoh hari saya katakan, jangan kita menikah kalau hanya sekedar untuk nolong orang biar bisa menikahi orang tersebut karena tolak bahin. Gini ya, misalnya si A, saya udah menceraikan istri saya, talak tiga. Saya kan nggak boleh Pak nikah lagi dengan mantan istri saya ini sampai istri saya itu menikah dulu dengan orang lain dan sudah dicicipi madunya oleh si suami yang kedua. Nah, karena saya ingin balik lagi, maka ya suruh ya, ini ente kawinin dia deh, ya. Nih bapak ini buat mas kawinnya. Tapi ya cicipin dikit aja, mau ceraiin mamanya gitu ya, karena nanti mau saya kawin lagi. Dikit aja tuh, banyak asal sah aja. Nah itu kata dia lah, udah gratis gitu kan, cobain Allah, maka itu namanya niat, bukan niat berumah tangga Pak. Itu dalam istilah agama disebutnya itu kambing pacak. Ini kambing pacak Pak, gitu ya. Kenapa? Bukan berumah tangga. Tujuan berumah tangga itu lintas hulu ilaiha, biar kita hidup tentram gitu ya. Makanya nanti di dalam bab perceraian yang saya terangkan, sekesel apapun saudara ya kepada istri, kalau harus menceraikan jangan jatuhkan talak tiga, cukup satu saja. Nanti kalau nyesel kita bisa rujuk, tapi kalau udah talak tiga ya nggak bisa Pak, sebelum dia nikah dulu dengan orang lain gitu ya. Saya kendalikan emosi.
Jadi wa antakuna muayyanatan wa la yasihu nikahidal mar'atain. Dan yang kedua syaratnya wanita calon si istri itu udah jelas tertentu, ya. Kata si bapaknya bini saudara Fulan bin Fulan, ya. Saya nikahkan saudara kepada salah satu dari dua putri saya, nggak boleh. Itu salah satu yang mana namanya nggak jelas, ya, harus sudah ditentukan orangnya. Rasulullah SAW ketemu dengan sahabat Rasul, katanya saya mau nikah. Dengan siapa? Dengan wanita Ansor. Kamu sudah melihat orangnya? Belum, kata lah nikah. Begitu kata Rasul, lihatlah, kita lihat dulu orangnya. Jadi maksudnya Nabi itu mengingatkan kepada kita jangan beli kucing dalam karung, ya. Iya. Jadi harus jelas perempuannya mana gitu, sehingga nanti orangnya kita suka atau tidaknya gitu. Nah, itu cuma cukup dilihat muka dan pergelangan tangan. Sekarang kagak ada begitu. Waktu membuka pergelangan tangan udah diobok-obok, ya sekarang, ya. Iya. Jadi yang boleh itu. Para yasmin nikah dalam mar'atain wa antakuna khaliyatan min nikahin wahidatin. Dan juga syarat berikutnya si perempuan itu dia kosong dari nikah dan tidak bersih dari pernikahan dan tidak. Maksudnya dari bersih dari pernikahan bagaimana? Statusnya memang sebagai orang yang tidak bersuami. Dan juga wanita yang lagi tidak menghitung iddahnya. Jadi kalau dia berstatus seorang suami, ya nggak boleh, Pak. Ya, ada wanita ditinggalkan suaminya. Nah, si suami ini nggak jelas juntrungannya, Pak. Dikatakan mati nggak ada bangkainya, ya, dikatakan hidup nggak kelihatan batang hidungnya, gitu. Nah, si perempuan ini masih muda, masih membutuhkan sentuhan laki-laki. Kemudian datang orang yang mau menikahi, bagaimana? Nggak boleh, Pak. Wanita ini nggak boleh menikah karena dia statusnya sebagai seorang istri. Nah, kalau ini terjadi, dia sendiri bingung nih suaminya ada enggak, ya, gitu loh. Kalau toyib kan cuma 3 tahun Pak nggak pulang-pulang, ya. Ini udah beberapa tahun nggak pulang-pulang. Nah, maka solusinya perempuan ini harus datang ke pengadilan agama. Itu datang ke sana, nanti pengadilan yang akan menghukumi si suaminya itu sudah mati atau belum, itu putuskan. Nah, begitu turun tanggal keputusan dari pengadilan, maka sejak saat itu suaminya sudah dianggap meninggal misalnya. Nah, karena meninggal berarti dalam hitungan iddah, nggak bisa begitu diputuskan mati besok nikah, berarti lagi iddah apa? Iddah mati. Iddah mati itu berapa hari? 4 bulan 10 hari. Tunggu 4 bulan 10 hari baru kemudian nikah, itu ya. Kemudian begitu juga kalau si wanita lagi ditinggal suaminya misalkan dalam keadaan iddah, ya, maka tidak boleh menikah sampai iddahnya sudah habis, gitu ya. Atau umpamanya wanita yang habis yang lagi hamil, ya, maka iddahnya tunggu sampai lahirnya kandungannya, itu ya. Nah, kalau wanita yang diceraikan, ya 3 kali sucian kalau wanitanya masih produktif.
Tapi kalau si wanita itu sudah nggak produktif lagi, udah nenek-nenek ya, maka hitungannya pakai 3 bulan 10 hari gitu ya kira-kira. Ya karena masalahnya udah nggak main lagi, nggak disamakan dengan tersebut. Lalu wala yasir kauman kuatin wa mutadatin menberi wa antakuna unsayakinan. Yang berikutnya bahwa si perempuan ini memang meyakinkan benar-benar perempuan. Yang tadi itulah, jangan sampai nanti laki-laki kawin sama laki-laki. Ya. Lalu fala yasul nikahul unsa wa in kana satu pada nanti. Kemudian faida kan kunasa. Nah, itulah syarat-syarat wanita ya. Kemudian sekarang asalis yang ketiganya adanya wali. Wasyurito disyaratkan pada wali ayakun muhtaron. Si wali ini dia atas kehendaknya sendiri. Fala yasihun nikah min mumroin, maka tidak sah nikah karena paksaan. Termasuk namanya mewalikan yang nggak boleh terpaksa. Ya, sebab maksudnya apa? Ada katanya dulu banyak orang tua yang memaksa anaknya kawin. Ya, dulu banyak anak yang dipaksa kawin. Ya, pada orang tua. Sekarang katanya banyak orang tua terpaksa ngawinin anak. Gitu. Kenapa masalahnya? Kalau tadi kawinin kan anak siapa ini? Itu subhanallah. Nah, nggak boleh baik namanya nikahin itu terpaksa, ya. Boleh. Nah, wa ayyakuna balighun fala wilayata li sabiyin li anna la yali amra nafsihi fa kaifa yali amra ghairi. Yang berikutnya syarat wali itu harus balik. Tidak ada syarat wali itu harus sudah kawin, nggak ada Pak. Ya, syaratnya balik. Saya punya murid di sini. Datanglah anak itu, Pak Ustaz, mohon kesediaannya nanti katanya Pak Ustaz untuk hadir dalam pernikahan adik saya. Tanggal berapa? Ini udah. Insya Allah saya gitu kan. Kemudian yang jadi walinya siapa? Mamang saya katanya Pak Ustaz. Mamang ente. Ini yang mau nikah tuh adik kandung ente bukan? Iya, itu kan murid Pak Ustaz katanya dari saya. Lah kalau adik kandungmu yang mau dinikahkan, lo kenapa yang jadi wali mamang kamu? Kan kamu masih ada. Itu kamu masih ada, nggak sah mamang mau mengawinkan kalau kamu masih ada. Saudaranya kamu kok, ya. Tapi kan saya bosannya belum nikah. Kata emak saya begitu, lu jangan ngawinin, ya. Mamang boleh ngawinin, sebelum kawin. Mana ada Tuhan, wali harus berkeluarga, ada Pak. Aturannya wali itu balik. Berapa balik itu? Kalau laki-laki 15 tahun ke atas. Itu. Jadi kalau sudah 15 tahun boleh Pak jadi wali. Itu ya. Jadi udah dewasa, tidak disyaratkan harus. Dan kemudian namanya saudara. Punya saudara laki-laki 4, mana yang harus jadi wali? Mana saja yang wali mau saudara paling tua, mau saudara tengah-tengah, mau saudara yang botok atau adiknya, yang penting saudara. Nih si perempuan misalnya ya, punya saudara, punya abang 2, punya adik laki-laki 2. Mana yang kalau dia mau nikah jadi wali? Yang mana saja saudara yang udah balik. Tidak disyaratkan harus nikah, cuma yang terbaik adalah saudara tua kalau semuanya sama-sama soleh. Sekarang abangnya
kagak sembahyang, kagak adiknya jadi ibadat, adiknya malah nyudahin karena adiknya soleh. Jangan melihat tua mudanya, tapi dilihat kesolehannya dulu, gitu ya. Maafilah, kalau ila talimu murid ma'alim Majnunin atbaq junun. Yang berikutnya lagi, hendaknya si wali itu orang yang berakal sehat, ya, berakal sehat. Maka tidak bisa lah yang jadi wali orang yang memang nggak berakal. Kemudian wahayakuna furrat fala wilayah kalim wala limpa'adi. Yang berikutnya si wali itu harus orang merdeka. Kalau di kita nggak ada budaknya, nggak ada, jadi merdeka semua. Wahayakuna takaron yakinan fala wilayah kalim wala limpa'adin ala nafsiyah wala ala goyah. Dan wali itu harus yakin, laki-laki. Maka tidak boleh ya menjadi wali bagi si banci atau perempuan, baik dia itu menjadi wali atas dirinya atau atas orang lain, nggak boleh. Jadi wali harus laki-laki, perempuan nggak bisa jadi wali, ya. Memang ada pendapat ulama yang mengatakan boleh wanita jadi wali kalau ada izin dari wali. Misalnya ya, misalnya saya ini sebagai wali, satu-satunya sebagai wali. Ketika si perempuan ini mau nikah, saya kemudian mengizinkan kepada istri saya atau saudara saya perempuan untuk mewaliin. Nah itu boleh. Ada yang berpendapat begitu, tapi itu lemah. Dalam mazhab Syafi'i tetap wali harus laki-laki. Ya. Kemudian yang lain syaratnya lagi nanya wali wahayakuna musliman fil muslimah. Ya, hendaknya wali itu kalau pengantinnya ini muslimah, ya walinya harus muslim. Nggak boleh walinya yang non-Islam. Sekarang anak perempuan mu'alaf, bapaknya masih Kristen atau Buddha atau yang lainnya mau dinikahkan. Maka ketika dinikahkan nggak bisa yang menjadi wali itu bapak kandungnya kalau agamanya bukan Islam, ya. Maka harus dicari pamannya dia atau saudaranya dulu, saudara yang muslim. Saudaranya nggak ada, baru kemudian pamannya nggak ada, sepupunya. Itu teman-teman. Kalau nggak ada semuanya, baru nanti hakim yang menikahkan. Wa yakuna muslim bi khilafil kafir wala yakil kafir iqulina wala yanalul kafirin al-mu'minin sabila. Allah tidak menjadikan ya terhadap orang kafir itu jalan atau berkuasa atas orang-orang mukmin. Balik ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirin awliya min dunil mu'minin. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu jadikan orang kafir sebagai wali atas orang-orang mukmin. Wa alla yakuna fasiqan illa fi sultan. Dan hendaknya wali itu bukan orang fasik. Nah ini ya. Di kampung kelahiran ibu saya di sana itu kalau pernikahan mesti yang menikahkan itu kiai. Ya, maksudnya menikahkan kiai itu si walinya itu bertauhid kepada kiai. Kiai saya bertauhid wali ya kepada bapak kiai. Yang kiainya yang jadi ya saya nikahkan, saya kawinkan kamu kepada para nabi apa tunanganmu Fatimah binti Anu yang telah bertauhid wali kepada saya.
Itu nyamari Allah ya. Kenapa nyamari Allah? Karena merasa orang di kampung sana itu dirinya kepada pasif, nggak baik lah, bukan orang yang mukmin sejati. Nah, tapi yang menikahkan bukan orang pasif. Sekarang ini di kita banyak bapaknya kakak sebaya, ada apa nikahin sendiri ya, nikahin sendiri. Jadi mewakilkan, menikahkan itu bagus sama Allah ya, kepada orang soleh ya, soleh. Jadi wa alla yakuna fasiqan illa fisullah, kecuali pada penguasa ya, fasik karena memang udah begitu ya. Fayudawiyu banati wa banati ghairihi ma'al fiski bil wilayah aman. Maka kalau karena asalan sultan atau pemerintah ya, walaupun dengan kefasikannya ya masih diperbolehkan ya. Begitu. Saya pernah punya murid, dia sudah menjadi asisten dosen S2. Bapaknya minta supaya nikah, akhirnya ketemulah jodohnya ya. Dia mengatakan, baik Pak, saya mau nikah, asalkan yang menikahkan katanya Ustaz Jazuli ya. Kiranya bapaknya bukan baik ya, doakan ke saya. Dia datang, kata saya, Pak, ada yang jauh lebih soleh dari saya, itu lebih baik. Nanti bicarakan lagi dengan anak bapak, yaitu Kiai Misbahul Munir, orangnya soleh, lebih sepuh dari saya, lebih alim, lebih soleh, terutama kesolehan. Beliau minta. Kemudian saya tanya lagi, kapan mau nikahnya di mana? Karena menantunya Ustaz ya, calon menantunya ini Ustaz. Loh, ada uang katanya kemana-mana, dai berarti ya. Mau nikahnya di mana? Mau nikahnya di masjid katanya bos. Loh, kata sampai menantu sampai ini dai, kiai atau Ustaz. Loh, kok kali ini di masjid? Namanya kiai itu nggak ada apa namanya kali di namanya masjid. Biasanya kalau kiai kali di rumah gitu. Bukan yang baik itu di masjid, nggak usah nikah ya. Begini Pak, emang Imam Ghazali mengatakan ya, yang baik nikah itu di masjid karena masjid tempat terbaik. Yang Bapak harus ketahui, Imam Ghazali itu orang mana, budayanya jamaah ulama Imam Ghazali dengan kita kayak apa? Nih yang dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwa yang baik nikah di masjid itu karena di sana apa? Kalau pernikahan yang kumpul di masjid itu laki-laki semua. Dalam pernikahan ini kepada perempuannya nggak di dalam, di rumah. Ya. Jadi yang kumpul di masjid itu laki-laki semua. Nah itu yang bagus nikah di masjid. Kalau gitu di kita ini nikah di masjid, apa yang hadir cuma laki-laki doang. Perempuan pada datang sama Allah, udah gitu perempuan pakaiannya yang menor-menor juga masuk ke masjid, orang pada terbuka ya, ada yang melihat pengantin, ada yang melihat ya, macam-macam. Nah itu ada maksiat di dalam masjid. Yang berikutnya, jadi terjadi tuh kebongkaran di dalam masjid. Yang berikutnya adalah yang wanita yang boleh masuk ke dalam masjid itu adalah yang suci. Sekarang apakah Bapak bisa jamin kalau yang masuk ke masjid semuanya ada yang oleh hijab nggak boleh. Nah sekarang masuk wanita yang nggak kemudian yang tadi itu aurat yang kelihatan, semua ini adalah terjadi karena Bapak yang mengadakan pernikahan di masjid. Siapa bertanggung jawab menanggung dosa orang-orang itu? Lama dosa itu makanya diberi kiai ya.
Zaman sembarangan kalau sampai nikah di masjid nggak bagus. Nikah itu yang bagus rumah, kecuali kalau yang hadir laki-laki semua sehingga tidak tercipta kebukaan di dalam masjid. Ini yang nggak dipahami. Ya akhirnya nikah di rumah. Baik teman-teman, itu baru 3 yang nanti berikutnya kita akan bahas pada tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam doa kepadanya. Allah bimbing hari kita ke jalan yang diridhoi dan dicintainya. Allah limpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Informasi kepada Allah yang nanti besok malam istighosah di Al-Hidayah. Kemudian insya Allah nggak lama lagi di Ihya Ulumuddin ada pesantren lansia bagi bapak yang sudah pensiun ya 50. Nah yang ingin pesantren nanti diadakan pesantren lansia ya. Tadinya mau saya tulisnya pesantren aki-aki, cuma nggak enak saya nyebutnya, jadi pesantren lansia ya. Jadi yang itu lamanya nantinya 1 bulan, cuma setiap minggu boleh pulang. Nah, setiap minggu boleh pulang. Ya kalau nanti yang inap bisa. Ya, ingat, kecuali bapak tidak bisa nginap, nggak apa-apa, boleh tetap di rumah, tapi seluruh kegiatan yaitu subuh berjamaah, ya, sholat duha bersama-sama di samping taklimnya, termasuk jam 3. Kalau tinggal di rumah jam 3 harus sudah ada di pesantren karena ada acara tahajud bersama setiap jam 3-nya. Nanti yang mau ikut silakan tinggal daftar saja. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.